Hai, hari ini aku mau ngebahas sebuah kasus tentang seorang pria bernama Mike berusia 31 tahun yang dinyatakan menghilang di sebuah danau. Dan kejadian ini sendiri terjadi pada tahun 2000. Mike lahir pada 16 Oktober 1969 di Florida dengan nama Cherry Michael Williams. Ayah Mike adalah seorang supir bus dan ibunya, Cheryl Williams, adalah pengasuh anak. Mike punya satu orang kakak dan namanya adalah Nick. Mike dan Nick tinggal dan tumbuh di sebuah trailer karena kedua orang tua mereka percaya daripada uang hasil kerja keras mereka dipakai untuk beli rumah, mending ditabung untuk biaya sekolah anak-anaknya. Dan setelah Mike juga Nick beranjak remaja, beranjak dewasa, mereka mulai paham tentang kondisi keuangan keluarganya. Sambil sekolah, mereka juga kerja di sebuah supermarket untuk shift malam. Kemudian kan Mike bersekolah di North Florida Christian School. Nah, di sekolah tersebut, Mike terkenal sebagai siswa yang unggul karena dia bergabung dengan organisasi sekolah, juga bergabung dengan klub olahraga sekolah. Dan di sekolah itu juga Mike kemudian bertemu, berkenalan, dan berpacaran dengan seorang gadis bernama Dennis Merrill. Dan di sekolah itu juga Mike kemudian bersahabat dengan Brian Winchester. Kemudian setelah lulus sekolah, Mike kan melanjutkan pendidikannya dengan berkuliah, dan selama berkuliah, Mike bekerja di dua tempat berbeda. Dan setelah lulus kuliah, Mike kemudian menjadi eksekutif di salah satu perusahaan properti. Gak lama setelahnya, pada tahun 1994, Mike menikah dengan kekasihnya, yaitu Dennis Merrill. Dennis sendiri adalah seorang akuntan di Florida State University. Mike sendiri terkenal sayang banget sama Dennis. Dia cinta banget sama Dennis. Apapun yang Dennis mau bakal dia turutin, apapun yang Dennis minta bakal dia kasih. Dan di sela-sela kesibukannya Mike kan seorang eksekutif, dan Dennis pun juga bekerja di sebuah universitas. Nah, kalau pagi atau siang mungkin mereka agak kesulitan untuk ketemu atau ngehabisin waktu bersama, karena itu satu-satunya kesempatan adalah di malam hari. Dan di malam hari pun sebenarnya Mike masih banyak banget gitu pekerjaannya, tapi karena cuma di waktu itu Dennis kemungkinan besar punya waktu kosong, akhirnya setiap jam makan malam Mike pasti pulang untuk makan malam bareng sama Dennis. Dan setelah Dennis tidur, setelah mereka ngehabisin waktu bersama dan kemudian Dennis tidur, barulah Mike kembali ke kantornya untuk selesain pekerjaannya. Jadi rutinitasnya mereka adalah seperti itu. Kemudian di tahun 1999, lahirlah anak pertama mereka, seorang putri yang kemudian dikasih nama Ansley. Dan sama seperti rutinitas Mike yang sebelumnya, setiap jam makan malam Mike bakal pulang, dia bakal makan malam bareng sama istri dan anaknya. Dan setelah Mike pastiin kalau anak dan istrinya tidur, barulah Mike pergi bekerja. Dan setelah kelahiran Ansley, Mike bilang sama Dennis kalau seandainya Dennis mau berhenti bekerja dan fokus ke anak mereka, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya pun Dennis masih tetap mau bekerja, juga nggak apa-apa. Jadi keputusannya Mike serahkan ke Dennis, semaunya Dennis, karena itu kan hidupnya Dennis. Jadi dia tuh nggak ngambil keputusan sepihak gitu. Dia juga rembukan gitu loh sama Dennis tentang maunya Dennis tuh gimana. Pokoknya sebahagianya Dennis, apapun yang ngebuat Dennis bahagia, apapun yang ngebuat Dennis nyaman, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah sama si Mike ini. Juga kan waktu itu Mike udah jadi eksekutif di sebuah perusahaan. Jadi kalau seandainya Dennis berhenti bekerja juga nggak masalah, karena gajinya Mike lebih dari cukup kok untuk menghidupi mereka bertiga pada saat itu. Kemudian dari umur belasan, Mike kan punya hobi berburu bebek, dan itu juga berlangsung sampai dia punya anak Ansley. Dan gimana sih cara Mike untuk nyalurin hobinya? Padahal waktunya dia itu udah pepet banget, dan bahkan dia sempet-sempetin waktu untuk ketemu sama keluarganya cuma pas waktu makan malam. Terus gimana dengan hobinya? Dia ngelakuin hobinya waktu sebelum berangkat kerja. Jadi pagi-pagi buta dia tuh pergi berburu bebek, dan setelahnya dia pulang ke rumah, terus dia pergi berangkat kerja. Jadi dia tuh bukan orang yang suka buang-buang waktu gitu, dan gak heran juga kalau di usia segitu dia kemudian udah jadi bagian dari eksekutif sebuah perusahaan. Kemudian di tahun 2000 ditaksir kalau pendapatan Mike dalam satu tahun itu mencapai $200.000. Dan di tahun 2000 juga ayah Mike meninggal dunia, dan gak lama setelah ayahnya meninggal dunia, Mike beli polis asuransi jiwa senilai $1 juta sama teman SMA-nya, Brian Winchester. 14 Desember 2000,
Mike sama Dennis berkunjung ke rumahnya Cheryl Williams, ibunya Mike. Dan di situ Mike sama Dennis bilang kalau tahun depan, tahun 2001, mereka berdua berencana untuk punya anak kedua. Nggak disangka 2 hari kemudian justru terjadi tragedi di keluarga tersebut. 16 Desember 2000, waktu masih pagi-pagi banget, matahari bahkan belum muncul, Mike udah bangun dan bilang sama istrinya kalau dia mau pergi berburu bebek di Danau Seminole dan siang nanti dia bakal balik. Dan malam itu rencananya mereka juga mau ngadain anniversary pernikahan mereka yang ke-6. Jadi udah pasti Mike bakalan balik sebelum malam. Tapi kenyataannya Dennis yang nunggu Mike dari siang, dari sore, bahkan sampai malam, Mike ini belum pulang. Khawatirlah si Dennis. Bingung lah dia, takut lah dia. Kemudian dia telepon ayahnya dan bilang kalau Mike belum balik dari berburu bebek. Padahal Mike udah janji bakal balik di siang hari karena di malam harinya mereka bakal ngerayain anniversary pernikahan mereka. Dan karena khawatir juga, ayahnya Dennis kemudian nyusul Mike ke Danau Seminole tempat Mike berburu bebek. Dan di situ ayahnya Dennis nggak sendiri tapi ditemenin sama sahabatnya Mike, Brian Winchester. Waktu mereka sampai di Danau Seminole, mereka emang nemuin mobilnya Mike, tapi Mike nggak ada di situ. Dan setelah beberapa kali mereka cari, mereka kayak muter-muter gitu cari Mike, keberadaannya Mike, panggil-panggil Mike, Mike tetap nggak ada. Akhirnya mereka lapor polisi di malam itu, bilang kalau Mike menghilang. Dan seorang polisi kemudian datang bantu cari, tapi pencarian terpaksa dihentikan sementara karena malam itu terjadi badai. Jadi pencarian Mike dilanjutkan besok harinya. Besoknya pencarian untuk Mike kembali dilakukan. Dan polisi dan tim pencari kemudian menemukan boat atau perahu milik Mike. Dan di dalam perahu itu ada senapan, tapi nggak ada Mike, nggak ada tanda-tanda Mike sama sekali, itu nggak ada. Dan waktu itu polisi menduga kalau Mike nggak sengaja jatuh ke danau dan tenggelam. Mereka kemudian mulai cari tubuhnya Mike selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan sampai 1 bulan, tapi nggak ada sedikit pun tanda tentang penemuan tubuhnya Mike. Sama sekali nggak ada. Sekecil apapun tuh, sesedikit apapun tuh nggak ada tanda-tanda tentang tubuhnya Mike atau Mike yang kemungkinan tenggelam di danau itu tuh nggak ada, sedikit pun itu nggak ada. Jadi Mike yang tenggelam di danau itu cuma teori karena ya gimana lagi, ada boat dan ada mobil dalam keadaan kosong. Terus kalau Mike nggak tenggelam kemana gitu. Dan karena tubuhnya Mike yang nggak pernah ditemukan, Brian kemudian bilang sama polisi kalau mungkin tubuhnya Mike udah dimakan sama aligator karena di Danau Seminole itu banyak banget buaya. Jadi saat itu kemungkinannya adalah Mike jatuh ke danau, dia tenggelam dan kemudian dimakan sama aligator. Karena itu tubuhnya atau apapun yang berhubungan dengan Mike itu nggak ditemukan sedikit pun, secuil pun itu nggak ditemukan. Kemudian setelah 44 hari pencarian dengan 700 lebih orang yang membantu pencarian Mike, pencarian tubuh Mike dihentikan dan saat itu kemudian diumumkan kalau kemungkinan besar Mike udah meninggal. Setelahnya Dennis mengadakan upacara kematian untuk suaminya. Tapi ibu Mike, Cheryl, dia nggak terima dengan pernyataan tim pencari yang bilang kalau Mike udah meninggal dan apalagi dibilangnya itu Mike jatuh ke danau dan kemudian dimakan sama aligator. Cheryl nggak terima hal itu. Yang pertama, alasan yang pertama dia nggak setuju karena pada saat itu adalah musim dingin dan suhu udaranya itu dingin banget dan nggak ada satupun aligator yang memangsa atau berburu di musim dingin. Yang kedua, kalaupun Cheryl harus mengakui Mike udah meninggal, Cheryl harus lihat tubuhnya Mike. Dia harus lihat bukti fisiknya dan dia tuh harus tahu Mike meninggal karena apa, penyebabnya apa, keadaannya gimana waktu meninggal. Itu yang Cheryl minta. Kemudian yang ketiga, ada kejadian 80 orang meninggal di Danau Seminole dan semua orang tersebut ditemukan, tubuhnya itu ditemukan, sementara Mike, sisa-sisa tubuhnya pun nggak ditemukan. Kalau emang Mike meninggal karena dimakan aligator, kalau emang Mike meninggal karena tenggelam dan kemudian dimakan aligator, harusnya ada sisa tubuhnya, tapi sedikit pun itu nggak ada. Dan Cheryl nggak bisa terima hal itu, karena itu dia menolak pernyataannya tim pencari yang menyatakan kalau Mike udah meninggal pada saat itu. Karena selanjutnya nanti juga banyak alasan-alasan lain yang Cheryl beberkan tentang kenapa dia nggak setuju kalau anaknya dinyatakan meninggal. Nggak lama setelahnya, ditemukan sebuah topi di Danau Seminole dan penemuan topi itu kemudian langsung dilaporkan ke pihak berwajib dan pihak berwajib yang terima itu topi dan menduga kalau itu adalah miliknya
Mike ngerasa aneh, ngerasa curiga, kenapa bisa itu topi baru muncul sekarang. Sebulan kemarin waktu diadain pencarian gila-gilaan, waktu ada 700 pasang mata lebih yang nyisir Danau Seminole, kenapa nggak ada satupun dari mereka yang temuan itu topi? Kenapa nggak ada satupun dari mereka yang lihat itu topi gitu kan? Tapi untuk lebih meyakinkan, mereka kemudian tanya sama Brian, sahabatnya Mike. Mereka tanya ke Brian, ini bener topinya Mike? Dan Brian bilang, itu kayaknya emang topinya Mike deh, kata Brian gitu. Dan karena Brian udah ngomong begitu, meskipun mereka ngerasa ada yang aneh kenapa itu topi baru muncul, tetap aja kemudian diadain tes DNA atas topi tersebut. Hasil dari tes DNA itu menyatakan kalau hasilnya meragukan. Jadi nggak diketahui apakah itu emang benar-benar topinya Mike atau bukan. Aku ngerti kenapa bisa. Padahal kalau tes DNA itu kan kalau iya ya iya, kalau enggak ya enggak. Kenapa itu bisa ada di tengah-tengah? Kenapa jawabannya bisa meragukan gitu? Aku juga ngerti. Kemudian pada bulan Juni 2001, 6 bulan setelah menghilangnya Mike, ditemukan sebuah waders. Dan lagi-lagi penemuan waders itu dilaporkan ke pihak berwajib. Dan lagi-lagi pihak berwajib ini ngerasa aneh, ngerasa curiga. Kenapa ini waders ini baru muncul sekarang? Kenapa ini waders nggak muncul kemarin-kemarin? Atau seenggaknya bareng sama topi? Dan ngerasa kalau kemungkinan ada barang-barang lain yang bisa ditemukan, tim pencari kemudian nyelam lagi ke dalam danau dan di tempat mereka menemukan waders, mereka kemudian juga menemukan jaket berburu dan juga senter. Waktu mereka cek jaket berburu, ternyata di jaket berburu itu ada kartu lisensi berburu yang atas nama Mike Williams. Tapi anehnya, lagi-lagi jaket sama senternya tuh dalam keadaan baik, dalam keadaan baru, dalam keadaan yang nggak mungkin kalau itu benda udah ada di dasar danau selama 6 bulan. Karena waktu dicek pun senternya bahkan masih nyala. Dari hasil tes forensik, nggak ditemukan adanya DNA Mike di waders, di jaket berburu, dan juga di senter. Kemudian juga nggak ada tanda-tanda gigitan aligator atau nggak ada jejak-jejak aligator tuh nggak ada. Dan hal yang paling aneh adalah usia benda-benda itu ada di dalam danau atau ada di sekitar danau itu berbeda dengan waktu Mike menghilang. Jadi kan Mike menghilang sekitar 6 bulan. Nah, barang-barang itu ada di danau kurang dari 6 bulan. Apalagi kalau dilihat dari senter yang masih nyala itu tuh kayaknya tuh baru banget gitu. Kecemplung di situ. Jadi nggak mungkin benda-benda itu ada di danau tersebut selama 6 bulan atau selama waktu Mike menghilang. Tapi karena jaket berburunya punya lisensi berburunya Mike, istrinya Mike, Dennis kemudian ajuin kematian Mike secara hukum ke pengadilan dari benda-benda tersebut. Dan pengadilan, karena mereka nggak punya bukti fisik apapun yang menyatakan kalau Mike masih hidup dan juga ada bukti barang-barang yang berkaitan dengan Mike, walaupun nggak ada DNA Mike di situ, tetap aja kemudian pengadilan menerima atau menyetujui permintaannya Dennis untuk menyatakan bahwa Mike udah meninggal secara hukum. Dan Cheryl di situ makin nggak terima kalau anaknya dinyatakan meninggal, karena biasanya untuk orang hilang dan kemudian dinyatakan meninggal itu setelah lama waktu menghilangnya itu 5 tahun. Tapi Mike belum hilang selama 1 tahun udah dinyatakan meninggal secara hukum. Apalagi bukti-bukti yang diajuin sama Dennis itu tuh nggak ada hubungannya sama sekali dengan Mike, walaupun ada lisensi kartu berburu Mike di jaket berburu, tapi nggak ada DNA Mike yang ditemukan. Dan disitu Cheryl itu makin marah, dia makin kecewa, dia makin kenapa bisa gitu kan. Cheryl kemudian mulai sebarin poster tentang hilangnya Mike, dia bikin iklan di koran tentang hilangnya Mike, dia juga pasang iklan di tempat-tempat lain untuk sebarin atau untuk infoin tentang hilangnya Mike, dan bahkan dia juga sewa papan reklame untuk menginfokan tentang hilangnya Mike. Dan Cheryl ini juga bahkan menyewa tim pencari pribadi untuk temuin Mike. Dia tuh bener-bener nggak mau nyerah sama anaknya, dia bener-bener cari Mike sampai kemanapun, bahkan sampai tahun-tahun selanjutnya, sampai belasan tahun dia tuh tetap cari Mike. Dia nggak berhenti sama sekali, dia nggak berhenti cari Mike. Dan disitulah hubungannya Cheryl dengan Dennis mulai dingin. Dennis bilang sama Cheryl, kalau kamu masih tetap lanjutin nyari Mike dan bawa kasus ini ke criminal investigation, aku nggak bakal izinin kamu untuk ketemu sama Ainsley lagi. Dan di situ Cheryl bilang sama Dennis, aku baru aja kehilangan suamiku, aku juga kehilangan anakku, terus sekarang kamu bilang sama aku kalau aku nggak boleh ketemu sama cucuku. Kalau seandainya Ainsley yang ada di posisinya Mike, apa kamu juga bakalan seperti ini? Itu yang
Dennis bilang, itu yang Cheryl bilang ke Dennis. Tapi Dennis kemudian jawab, mereka berbeda, anakku nggak akan seperti itu. Dan untuk selanjutnya, aku nggak mau dengar nama Mike lagi, aku juga nggak mau lihat wajahnya Mike lagi. Dan di situ, Cheryl buat keputusan kalau dia bakalan terus cari Mike, dan resikonya ya dia nggak bisa ketemu sama cucunya. Dan Dennis, dia itu yang seolah membenarkan pernyataannya sama mantan mertuanya. Dia kemudian sama sekali nggak mau ngomongin Mike. Tiap ada orang yang wawancara dia tentang Mike, dia selalu nolak, dia selalu ngehindar. Pokoknya dia nggak mau sama sekali berhubungan dengan nama Mike setelah itu. Tapi herannya, walaupun Dennis bilang kalau dia nggak mau berurusan lagi dengan Mike, tapi dia ambil uangnya Mike. Jadi, setelah Mike dinyatakan meninggal secara hukum, Cheryl ngeklaim polis asuransinya Mike yang berjumlah hampir 2 juta dolar. Jadi kan Mike udah beli polis asuransi tahun 2000 berapa? 1 juta dolar. Nah, ternyata Mike itu punya 2 polis asuransi, dan total polis asuransinya Mike kalau ditotal jumlahnya hampir 2 juta dolar. Dan entah kenapa dia nggak ada malunya. Maksudnya tuh dia bilang dia nggak mau dengar apapun tentang Mike lagi, tapi setelahnya dia justru hidup dengan uangnya Mike. Maksudmu, Mbak? Coba. Kemudian di tahun 2004, Departemen Penegakan Hukum Florida setuju untuk membuka lagi kasusnya Mike setelah Cheryl, ibunya Mike, mendesak atau melakukan lobby dengan mereka dengan beberapa alasan masuk akal. Alasan yang pertama, malam setelah Mike dinyatakan menghilang, terjadi badai yang mengarah ke arah barat, dan seharusnya badai itu meniup apapun ke arah barat. Tapi waktu ditemukan, posisi boatnya Mike nggak ada di sebelah barat atau nggak menuju ke arah barat danau. Alasan kedua, Mike nggak pernah berburu sendirian, tapi hari itu nggak ada siapapun di sekitar atau nggak ditemuin rekannya Mike. Perahu Mike ditemukan dalam keadaan mati, dan waktu dicek bahan bakarnya itu masih penuh. Saking penuhnya itu seolah-olah perahunya itu belum dipakai sama sekali. Dan kenapa bisa? Kemudian yang keempat, ada senjata api yang ditemukan di perahunya Mike, dan ternyata itu bukan senjata apinya Mike, dan itu juga bukan senjata api yang digunakan untuk berburu bebek, dan nggak diketahui itu senjata api punya siapa. Ucapannya Cheryl tentang aligator yang nggak mungkin berburu di musim dingin, nggak mungkin makan di musim dingin, dan nggak mungkin juga aligator memangsa manusia dewasa seukuran Mike dan habis nggak ada sisanya gitu kan, nggak mungkin. Dan itu kemudian juga jadi bahan pertimbangan oleh Departemen Penegakan Hukum Florida, karena kenyataannya selama periode pencarian Mike, suhu di siang hari mencapai 13 derajat Celcius, sementara di malam hari mencapai minus 7 derajat Celcius. Kemudian air danau pada hari menghilangnya Mike, suhunya mencapai 14 derajat Celcius, dan terus menurun selama proses pencarian sampai air danau itu membeku. Jadi emang bener-bener dingin banget, dan gak mungkin banget ada aligator yang berburu atau makan di musim itu. Banyak ahli-ahli aligator kemudian yang juga angkat bicara, dan suara mereka sama. Nggak mungkin ada aligator yang berburu atau makan di musim dingin. Mereka biasanya kayak puasa gitu loh, nggak berburu dan nggak makan selama musim dingin. Kemudian juga tentang sisa-sisa tubuhnya Mike yang nggak ada sama sekali, itu kemudian juga jadi bahan pertimbangan karena banyak ahli yang bilang dengan berat Mike yang mencapai 77 kg dan tinggi 178 kg, seekor aligator, kalaupun mereka mangsa Mike, itu tuh pasti ada sisa-sisanya. Nggak mungkin habis, bis itu tuh nggak mungkin. Pasti ada sisanya sedikit, secuil itu tuh pasti ada. Tapi itu tuh nggak ada. Kemudian, yang keenam, penemuan barang-barang yang diduga adalah miliknya Mike, tapi nggak ada satupun DNA Mike yang ditemukan di sana, dan juga barang-barang tersebut ditemukan dalam keadaan baik, serta nggak ada sedikit pun bekas gigitan dari aligator. Jadi kenapa bisa itu kemudian dibilang kalau itu tuh adalah bukti kalau Mike udah meninggal? Itu tuh kemudian juga diangkat atau dijadikan salah satu alasan. Alasan selanjutnya, menurut temannya Mike yang hampir selalu berburu bareng sama Mike, bahkan seminggu sebelum Mike menghilang mereka berburu bareng. Mike adalah seseorang yang sangat memperhatikan keselamatan dan juga tata cara berburu. Mike bukan seseorang yang bakalan pakai wadder di atas boatnya, atau dia bukan seseorang yang bakal pakai wadder di atas danau. Dia adalah orang yang pakai wadder setelah mereka sampai ke tempat atau ke lokasi tujuan berburu bebek. Jadi nggak mungkin kalau Mike
jatuh ke danau dalam keadaan dia pakai wadar itu tuh mustahil, kata temennya tuh gitu. Tapi meskipun fakta-fakta tersebut kelihatannya lebih masuk akal dibandingkan teori tentang Mike yang jatuh ke dalam danau dan kemudian dimakan sama aligator, tapi kan fakta yang diajukan sama ibunya Mike itu nggak ada bukti fisiknya. Dan lagi waktu itu karena di awal-awal menghilangnya Mike dinyatakan kalau Mike kemungkinan besar jatuh ke danau dan meninggal. Nah, TKP itu nggak dilindungin karena kan kemudian banyak orang yang bantu cari Mike. Ada 700 orang lebih yang kemudian bantu cari Mike. Dan setelah fakta juga teori yang diajuin sama ibunya Mike itu, di situ polisi baru kayak nyesel gitu kenapa waktu itu mereka nggak lindungin TKP. Jadi kalaupun kemudian ditemukan sesuatu yang menjurus ke arah pelaku pembunuhannya Mike seperti yang ibunya Mike bilang, nggak bisa dijadiin bahan bukti juga karena TKP udah tercemar waktu itu. Ada 700 orang lebih di danau itu waktu itu. Kemudian pada tahun 2005, 5 tahun setelah Mike meninggal, kalian tahu nggak apa yang terjadi? Dennis ya nikah sama Brian. Dan kalian tahu mereka kemudian tinggal di mana? Mereka tinggal di rumahnya Mike. Rumah yang Mike bangun, yang Mike beli, yang Mike tinggali untuk dia hidup bareng sama anak dan istrinya, justru kemudian ditinggalin sama sahabatnya, yaitu Brian. Dan Brian juga Dennis, mereka kemudian hidup nyaman dengan uangnya Mike, uang polis asuransinya Mike. Dan entah gimana, mereka tuh kayak nggak ada makasih-makasihnya, karena mereka itu tetap bungkam, mereka tuh tetap nggak mau ngomongin apapun tentang Mike. Kok nggak malu gitu ya? Dan waktu Cheryl tahu, dia tentu aja marah banget, karena ternyata Dennis sama Brian udah berhubungan jauh-jauh hari. Bahkan waktu Mike masih hidup, mereka berdua selingkuh dari pasangannya masing-masing. Karena Brian ini kan juga udah nikah sebelumnya gitu. Kemudian dia cerai dan dia nikah sama Dennis. Sementara untuk kasusnya Mike yang dibuka kembali, kemudian ditutup pada tahun 2007 karena nggak ada bukti lanjutan untuk klaimnya atau teorinya Cheryl ya. Emang benar, teori sama fakta-fakta yang Cheryl tunjukkan ke penyidik itu emang benar, emang nggak ada yang salah, bahkan itu lebih masuk akal. Tapi ya gimana, nggak ada bukti fisik. Jadi karena itu kemudian pada tahun 2007 penyidikan untuk kasus Mike dihentikan atau ditutup. Saat itu Cheryl kemudian bilang, aku tahu aku banyak dikritik kok karena aku nggak mau mengakui Mike udah meninggal. Tapi ya gimana, aku ibunya, aku harus cari Mike sampai ketemu. Bahkan kalaupun Mike meninggal, aku harus lihat tubuhnya. Dan Cheryl ini nggak berhenti sampai di situ, karena meskipun penyidikan untuk Mike udah dihentikan sama Departemen Penegakan Hukum Florida, dia kemudian ajuin lagi ke Departemen Penegakan Hukum Florida kasusnya Mike untuk dibuka lagi. Dan kali ini alasannya tentang polis asuransi Mike. Karena kan beberapa bulan sebelum Mike menghilang, dia kemudian tiba-tiba beli polis asuransi senilai $1 juta, dan gak lama setelah Mike meninggal, istrinya kemudian cairin polis asuransi suaminya. Dan hal itu yang kemudian Cheryl ajuin lagi sebagai bahan pembukaan untuk kasusnya Mike. Kemudian seorang ahli hukum asuransi dari Florida State University bilang, fakta bahwa mereka tidak dapat menemukan jenazah Mike menjadi sesuatu yang tidak akan dipedulikan oleh industri asuransi. Tapi kalau jasad Mike ditemukan dan ahli waris terbukti terlibat dalam kematiannya, atau jika Mike memalsukan kematiannya, maka barulah saat itu industri asuransi akan mengejar kasus ini. Dan dari situ udah jelas kalau pengajuan dibukanya lagi kasus Mike untuk ketiga kalinya lagi-lagi berakhir dengan kekecewaan untuk Cheryl. Dan setelah berkali-kali mencari keadilan untuk anaknya, tapi hasilnya nggak ada, hasilnya itu mengecewakan, Cheryl kemudian memulai jalan lain, yaitu dia mulai mengirimkan surat kepada Gubernur Florida, yaitu Rick Scott. Cheryl minta sama Gubernur Rick Scott untuk bantuin kasus anaknya, untuk bantuin dirinya temuin anaknya. Tapi setelah 200 lembar surat yang Cheryl kirimkan dan nggak ada balasan, nggak ada tanggapan setelah dia kirim 200 lebih surat. Dan itu tuh Cheryl tuh tiap hari kirim surat untuk Gubernur Rick Scott, tapi nggak ada satupun balasan. Akhirnya Cheryl datang ke kantor gubernur dan dia tanya, surat-suratku kok nggak ada yang dibales ya? Aku nih udah kirim 200 lebih loh. Kok nggak ada satupun yang dibales? Kok nggak ada satupun tanggapan? Jadi ini gimana? Anakku nih gimana? Anakku nih hilang loh, kata Cheryl gitu. Tapi justru lagi-lagi Cheryl dapat kekecewaan karena jawaban dari kantor gubernur adalah surat-suratnya Cheryl dalam keadaan belum terbuka justru dikirimkan ke Departemen Penegakan Hukum Florida.
Departemen yang sebelumnya udah sering Sheryl kunjungi, sering Sheryl mintain tolong, tapi ending-endingnya selalu mengecewakan dan surat-suratnya tuh justru dikirim ke sana, dan di situ Sheryl tuh marah banget. Karena di Departemen Penegakan Hukum Florida pun surat-suratnya tuh nggak di ini, malah ditaruh di arsip, malah diarsipin, malah nggak diapa-apain gitu kan, kesel banget gitu ya. Dan di tahun yang sama, yaitu tahun 2012, hubungannya Dennis dengan Brian mulai renggang. Di tahun itu juga kemudian Dennis dan Brian berpisah sampai akhirnya pada tahun 2015 Dennis mengajukan gugatan cerai untuk Brian. Kemudian pada 5 Agustus 2016, waktu Dennis mau pergi bekerja, jadi kan si Dennis ini masih bekerja sebagai akuntan di salah satu universitas di Florida. Nah, pagi itu waktu dia mau berangkat kerja dan dia baru masuk mobilnya, tiba-tiba Brian ikut masuk ke mobilnya Dennis, dan dia nggak cuma sekedar masuk, tapi dia juga todongin Dennis pistol. Brian kemudian cepet-cepet ambil HP-nya Dennis, dan di situ dia mulai teriak-teriak sama Dennis, kenapa kamu nggak angkat teleponku, kenapa kamu nggak balas chatku, aku nggak mau pisah sama kamu, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Pokoknya yang diomongin sama Brian itu hal-hal seperti itu. Intinya dia tuh nggak mau pisah sama Dennis. Dennis kemudian diperintahkan sama Brian untuk nyetir ke tujuan yang udah Brian ini tentukan. Tapi di tengah jalan, Dennis justru belok ke toko obat, dan di situ Brian ini kemudian bilang lagi sama Dennis, aku nggak mau apa-apain kamu kok, dan sebenarnya pistol ini tuh aku mau bunuh diri, aku tuh nggak bisa pisah sama kamu, aku mau jadi apa tanpa kamu, hidupku tuh bakal hancur tanpa kamu. Kemudian disitulah Dennis ini berhasil menenangkan Brian, dan kemudian Dennis anterin Brian ke tempat Brian parkirin mobilnya. Dan Brian ini kemudian juga bilang sama Dennis untuk jangan lapor ke polisi, dan Dennis bilang oke. Dan sebelum dia keluar dari mobilnya Dennis, Brian ambil beberapa barang dari mobilnya Dennis, dan setelah itu dia keluar. Dan Dennis yang awalnya bilang sama Brian kalau dia nggak mau pergi ke kantor polisi dan laporin apa yang baru aja Brian lakuin sama dirinya, justru setelahnya pergi ke kantor polisi dan laporin ulahnya Brian. Brian kemudian ditangkap dan didakwa untuk kasus penculikan, KDRT, dan perampokan. Dennis sendiri kemudian meminta perlindungan untuk nyawanya dan nyawa putrinya, dan di situ Dennis bilang kalau anaknya Ainsley itu ketakutan banget sama Brian, ya pokoknya gitu-gitulah. Pokoknya Dennis itu memberatkan posisinya Brian pada saat itu. Sheryl yang dengar kabar tentang retaknya hubungan Dennis sama Brian, bahkan sampai si Brian ini dimasukin ke penjara sama Dennis, mulai gimana ya, mulai berharap, mulai ngerasa kalau sebentar lagi dia bakal dapat keadilan untuk anaknya Mike. Karena si Sheryl ini udah ngerasa kalau ada sesuatu yang mencurigakan di antara mereka berdua tentang kematiannya Mike. Karena kenapa bisa kalian berdua tuh nggak mau ngomongin tentang Mike setelah Mike ini meninggal, apalagi setelah polis asuransinya Mike itu dicairkan, kenapa kalian nggak mau ngomong sesuatu tentang Mike kayak gitu kan? Dan kok nggak ada malunya gitu loh. Si Brian ini temennya Mike, kenapa dia bisa nikah sama mantan istrinya Mike atau sama istrinya Mike pada saat itu gitu kan? Dan juga hal yang paling ngebuat Sheryl curiga sama Brian juga sama mereka berdua adalah teori tentang Mike yang dimakan sama aligator. Awalnya itu adalah teori yang dibuat oleh Brian. Jadi Brian adalah orang pertama yang bilang kalau kemungkinan Mike udah dimakan sama aligator. Desember 2017, Brian dinyatakan bersalah untuk apa yang dia lakukan pada Dennis, dan Brian kemudian dihukum selama 20 tahun penjara dengan masa percobaan selama 15 tahun. Tapi dilaporkan sebelum Brian dinyatakan bersalah, dia ketemuan sama seorang jaksa dan mereka kemudian melakukan kesepakatan entah apa, karena nggak pernah disebutkan kesepakatan apa yang udah mereka lakukan. Tapi sehari setelah Brian dinyatakan bersalah, besoknya agen khusus Departemen Penegakan Hukum Florida mengumumkan kalau mereka udah menemukan tubuh Mike, dan dipastikan Mike bukan meninggal karena tenggelam, tapi dibunuh. Selanjutnya diinfokan kalau mereka dapat informasi tentang keberadaan tubuhnya Mike pada awal Oktober 2017. Selanjutnya mereka melakukan penggalian selama berhari-hari di lokasi yang diinfokan sampai akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2017 ditemukan tubuh Mike Williams. 98% tulang Mike masih utuh, juga pakaian yang Mike kenakan pada hari itu juga masih lengkap, sarung tangan, sepatu boot, dan semuanya ada. Pokoknya masih lengkap apa yang Mike pakai di hari itu. Dan setelahnya kan masih harus dilakukan tes DNA, apakah benar itu adalah Mike gitu kan. Dan tes DNA kemudian menyatakan kalau itu adalah Mike Williams. Nggak lama setelahnya,
Dennis ditangkap dan didakwa untuk pembunuhan tingkat pertama, konspirasi untuk melakukan pembunuhan tingkat pertama, dan bantuan yang dia lakukan atas terbunuhnya Mike Williams, suaminya sendiri. Waktu sidang pembunuhan Mike Williams digelar, Dennis kan sebagai tersangkanya. Nah, saat itu jaksa yang menuntut Dennis kemudian memutar isi percakapan antara Brian Winchester dengan Departemen Penegakan Hukum Florida, dan di situ Brian ceritain semuanya tentang kejadian apa yang sebenarnya terjadi atau hal apa yang kemudian ngebuat Mike Williams meninggal. Jadi ceritanya, Mike sama Dennis kan udah pacaran dari mereka sekolah, dari mereka SMA. Nah, ternyata selama mereka pacaran, Dennis ini selingkuh sama Brian. Dia selingkuh sama Brian dari masih sekolah, dari mereka masih pacaran. Bahkan sampai masing-masing dari mereka udah menikah pun, perselingkuhan mereka itu masih berlanjut. Sampai akhirnya mulailah mereka berdua, Dennis sama Brian ini pengen nikah dan pengen ninggalin pasangan masing-masingnya. Mungkin mereka capek gitu ya, pacaran sembunyi-sembunyi gitu, pengen status yang jelas gitu kan. Dan Dennis sendiri, dia ini nggak bisa bercerai sama Mike karena keluarganya menentang perceraian. Karena itu, satu-satunya hal yang bisa ngebuat dirinya bersatu dengan Brian adalah kalau Mike meninggal. Awalnya, Dennis ngerencanain pembunuhan untuk Mike dan istrinya Brian pada saat itu, tapi Brian menolak karena dia nggak mau ngebunuh ibu dari anak-anaknya, dan dia juga nggak mau kalau anak-anaknya tuh jadi anak yatim. Jadi idenya Dennis saat itu yang pengen ngebunuh masing-masing pasangan mereka ditolak sama Brian karena dia nggak mau bunuh istrinya, dan endingnya Brian memilih bercerai dengan istrinya. Tapi untuk Dennis dan Mike, kan di keluarganya Dennis itu kan nggak menerima perceraian. Dan satu-satunya hal yang ada di pikiran Dennis juga Brian tentang kelangsungan hubungan mereka adalah kalau Mike meninggal. Awalnya Dennis saranin sama Brian untuk bikin seolah-olah ada perampokan di kantornya Mike. Dan saat perampokan itu terjadi, Mike terbunuh. Tapi Brian nggak setuju dengan cara itu, dan dia kemudian gagasin tentang kecelakaan waktu Mike lagi berburu yang kemudian mereka lakukan pada 16 Desember 2000. Dan tanggal 16 Desember 2000 sebenarnya Mike pergi berburu bareng sama Brian. Kan udah dijelasin kalau Mike ini nggak pernah pergi berburu sendiri, dia pasti pergi sama temennya, dan temennya pada 16 Desember 2000 adalah Brian. Jadi ceritanya waktu mereka udah ada di atas perahu, Mike sama Brian ini tiba-tiba dorong Mike. Dan di situ Brian berharap setelah Mike didorong, Mike bakal tenggelam. Tapi sayangnya Mike bisa menyelamatkan diri, dan waktu Brian lihat Mike bisa menyelamatkan diri, di situ dia mulai panik, dia mulai bingung harus gimana caranya bunuh Mike, dan kebetulan ada senjata api di tangannya dia, dan saat itulah dia kemudian tembak wajah Mike. Dan karena Mike meninggal karena ditembak, bukan karena tenggelam, jadi alasan kecelakaan yang awalnya Brian sama Dennis diskusikan gak bisa lagi dilanjut, dan karena itu Brian kemudian kubur Mike di tempat Mike ditemukan pada tahun 2017. Dan Brian sendiri, dia ini nggak pernah dituntut untuk pembunuhan Mike, entah karena itu bagian dari kesepakatan yang dia lakukan sama jaksa. Waktu sehari sebelum dia dinyatakan bersalah, kan dia bikin sebuah kesepakatan sama jaksa, entah bagian dari kesepakatannya itu adalah dia nggak dituntut atas kematian Mike atau gimana, aku nggak ngerti juga. Pokoknya Brian ini nggak pernah dituntut untuk kasusnya Mike. Sementara untuk Dennis, pada tahun 2019 dia dinyatakan bersalah atas apa yang dia lakukan terhadap Mike, dan kemudian dia dihukum penjara seumur hidup. Dan selama putusan hakim, selama putusan akhir, dia itu diem aja, dia nggak ngomong apa-apa, dan yang paling nyebelin itu mukanya tuh santai banget, tau nggak? Mukanya itu nggak nunjukin rasa-rasa bersalah, mukanya itu biasa aja gitu, flat, nggak ada rasa gimana-gimana. Coba, dia tuh bikin anaknya jadi anak yatim loh. Anaknya masih umur 1 tahun, dia bikin jadi anak yatim, coba. Dan Cheryl kan datang ke pengadilan terakhirnya Dennis. Waktu itu dia bilang kalau dia lega banget, dia bersyukur banget karena akhirnya keadilan udah ditegakkan, dan dia kesel banget sama Dennis karena Dennis ini bukan cuma ambil anaknya tapi juga ambil cucunya. Karena setelah Dennis yang ancem ibu mertuanya ini kalau tetap lanjut untuk cari Mike, dia nggak bakal biarin anaknya ketemu sama neneknya. Nah, setelah hari itu kan Cheryl ini nggak pernah ketemu sama Ansley, dan akhirnya
Setelah Dennis dinyatakan bersalah atas pembunuhan Mike, Cheryl bisa ketemu lagi sama Ainsley. 5 bulan setelah Dennis dinyatakan bersalah, Ainsley dapat semua hak. Dia dapat semua harta warisan termasuk uang asuransi kematian ayahnya yang sempat diklaim sama ibunya, dan itu semua bisa jatuh ke tangannya Ainsley bukan cuma karena dia adalah satu-satunya ahli waris dari ayahnya, tapi juga karena perjanjian yang dilakukan oleh ibunya, yaitu Dennis, dengan bagian asuransi. Jadi Dennis ini bikin perjanjian dengan asuransi, dan di situ Dennis kayak bikin serah terima gitu. Jadi semua aset dan semua uangnya Mike, semua hartanya Mike, pokoknya semua yang sebelumnya adalah miliknya Mike jatuh ke anaknya, dan dirinya nggak dapat hak sepeser pun. Dan karena Dennis udah ngelakuin itu, Dennis nggak bakal dituntut sama pihak asuransi. Dan untuk Ainsley sendiri, dia bisa menerima uang asuransi ayahnya setelah dia buat perjanjian dengan pihak asuransi kalau uang tersebut nggak akan pernah dia gunakan untuk membantu kasus hukum ibunya. Tapi kasihan banget itu si Ainsley. Kok bisa-bisanya ibunya tuh kayak begitu sama dia? Dia tuh masih 1 tahun udah dijadiin anak yatim sama ibunya sendiri, coba. Bisa bayangin gak sih? Maksudnya seumur hidupnya dia tuh cuma tahu ibunya, dia percaya banget sama ibunya, dan ternyata ibunya adalah orang yang membunuh bapaknya. Jahat. Dan di sini aku tuh kasihan banget sama Cheryl. Aduh, 1 tahun itu di tahun 2000 dia gitu. Semuanya hancur, dunianya hancur, suaminya meninggal, anaknya meninggal, nggak boleh ketemu sama cucunya. Jadi, sampai ketemu di video-video selanjutnya.